Pemirsa masih bersama kami di Presisi Siang. Operasi Patuh Jaya berlangsung mulai Senin 14 Juli 2025. Pemberlakuan Operasi Patuh Jaya diawali dengan kegiatan apel gelar pasukan yang dipimpin oleh Kapolda Metro Jaya pada pagi tadi. Berikut informasi selengkapnya. Polda Metro Jaya menggelar apel pasukan dalam rangka Operasi Kepolisian Kewilayahan Patuh Jaya 2025 bertempat di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 14 Juli 2025. Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto serta diikuti oleh personel gabungan dari berbagai satuan. Operasi Patuh Jaya 2025 akan berlangsung selama 14 hari, dimulai pada tanggal 14 hingga 27 Juli 2025. Operasi ini melibatkan 2.938 personel gabungan yang terdiri dari anggota TNI, Polri, dan pemerintah daerah, termasuk Dinas Perhubungan dan Polisi Militer. Operasi Patuh Jaya 2025 bertujuan untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di seluruh jajaran Polda Metro Jaya, yaitu Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Intinya adalah bagaimana aparat, baik pemerintah daerah maupun kepolisian, ingin menciptakan situasi berkendaraan itu lebih patuh, lebih taat, ya tentunya kalau kita mau melakukan berkendaraan, baik sepeda motor maupun roda 4 dan seterusnya, itu harus mematuhi segala aturan. Nah, ini dengan harapan apabila digelar dalam waktu 14 hari bisa menaikkan kesadaran, dan pada output dan outcome yang kita inginkan adalah semuanya berjalan tertib, keselamatan bisa terjaga baik pengendara maupun penumpang, dan akhirnya disiplin secara nasional juga akan lebih meningkat. Dalam pelaksanaannya, operasi ini menitikberatkan pada pendekatan preemptif melalui edukasi hingga kegiatan ngopi bareng, kemudian pendekatan preventif dengan penegakan hukum atas pelanggaran, serta tindakan represif untuk mengurangi pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas. Jenis pelanggaran yang menjadi fokus dalam operasi ini antara lain yaitu melawan arus lalu lintas, tidak memakai helm, pengguna handphone saat berkendara, dan pengemudi di bawah umur. Target operasi yang kita tetapkan, ya, mulai dari pengendara di bawah umur sampai dengan penggunaan TNKB palsu. Ya, oleh karenanya kami himbau kepada masyarakat yang saat ini ada fenomena baru, kendaraan-kendaraan roda 2 yang plat ataupun TNKB belakangnya entah sengaja dicopot ataupun alasan terjatuh, ya, supaya diperhatikan kembali karena ini akan menjadi salah satu target yang kita lakukan. Patuhi ketentuan yang berlaku. Masyarakat dengan patuh itu sudah lebih dari cukup untuk membuat ataupun meminimalisir permasalahan transportasi ataupun lalu lintas di Jakarta. Kapolda Metro Jaya menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung tertib berlalu lintas demi mewujudkan Indonesia Emas. Selain itu, masyarakat dihimbau untuk selalu memperhatikan kesehatan, keselamatan, dan kelengkapan surat-surat berkendara demi keselamatan bersama. Operasi ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga tingkat pelanggaran dan kecelakaan dapat ditekan secara signifikan. Dari Jakarta, Atia Numa, Willy Amanda, Polri TV. Sementara itu di Bali, pemirsa, Polda Bali secara resmi melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Patuh Agung 2025 di halaman depan markas Polda Bali pada Senin 14 Juli 2025. Brigadir Ingrid, personel Humas Polda Bali, akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda.
Polda Bali melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Patuh Agung 2025. Operasi Patuh Agung 2025 digelar pada tanggal 14 hingga 27 Juli ini bukan sekedar razia rutin, tetapi merupakan bagian dari upaya nasional untuk meningkatkan budaya berkendara yang aman. Berikut liputannya untuk Anda. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya dan dihadiri oleh seluruh pejabat utama Polda Bali, jajaran personel lalu lintas, serta mitra instansi terkait yang menandai dimulainya operasi penertiban lalu lintas skala besar di Pulau Dewata. Dalam pelaksanaan operasi kali ini, Polda Bali tidak bekerja sendiri. Sinergi yang kuat terjalin dengan polisi militer, Jasa Marga Tol Bali Mandara, dan PT Jasa Raharja. Kolaborasi lintas instansi ini bertujuan untuk memperkuat upaya penertiban dan secara signifikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas demi terciptanya kondisi jalan raya yang lebih aman dan tertib bagi semua pengguna. Irjen Pol Daniel Aditya Jaya menyampaikan bahwa Operasi Patuh Agung 2025 secara spesifik difokuskan pada penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas yang memiliki potensi tinggi untuk menimbulkan kecelakaan fatal serta mengganggu ketertiban di jalan raya. Adapun sasaran utama dalam operasi ini meliputi pengendara yang menggunakan telepon genggam saat berkendara, serta kendaraan yang membawa muatan berlebih atau melebihi dimensi yang diperbolehkan. Operasi Patuh Agung 2025 merupakan bagian integral dari upaya preventif dan represif Polri untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Bali. Diharapkan dengan adanya operasi ini, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas semakin meningkat secara signifikan demi mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas yang optimal. Operasi ini akan dilaksanakan mulai tanggal 14 Juli hingga 27 Juli 2025 dengan mengedepankan pendekatan humanis namun tetap tegas terhadap pelanggaran. Polda Bali menghimbau kepada seluruh pengguna jalan di Bali agar senantiasa untuk mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku dan selalu mengutamakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Kepatuhan dan kesadaran kolektif dari masyarakat diharapkan dapat menjadi kunci keberhasilan operasi ini dalam menciptakan budaya berlalu lintas yang lebih baik dan mengurangi resiko kecelakaan di jalan raya. Dari Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, di informasi berikutnya, Polda Kalimantan Timur bersama Polres Kutai Timur menunjukkan wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat dengan menyalurkan bantuan sosial atau bansos kepada warga yang membutuhkan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu 13 Juli 2025, dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen Polri dalam melayani dan mengayomi masyarakat. Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto mengemukakan sebanyak 60 masyarakat menjadi penerima bantuan tersebut, meliputi anak disabilitas, anak duafa, dan janda yang berdomisili di Kecamatan Sanggata Utara serta Kecamatan Sanggata Selatan. Bantuan sembako yang disalurkan terdiri dari paket lengkap berisikan susu kaleng, teh, kopi, tepung terigu, beras, minyak goreng, sirup, sarden, dan berbagai cemilan. Kapolres berharap bantuan ini dapat bermanfaat dan meringankan beban bagi masyarakat yang menerimanya, terutama di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif. Pemberian bantuan ini bertepatan dengan diselenggarakannya kunjungan sinergitas 3 pilar yang turut dihadiri oleh Pangdam 6 Mulawarman Majen TNI Rudi Rahmat Nugraha, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro dalam kunjungan kerja ke Kutai Timur. Para pimpinan daerah ini secara simbolis menyerahkan bantuan tersebut dan menegaskan soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
Kapolda menerangkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kutai Timur sampai saat ini dalam keadaan aman dan kondusif, berkat dukungan kerjasama antara TNI, Polri, instansi terkait, serta seluruh elemen masyarakat. Wilayah Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Oleh karenanya, TNI Polri beserta instansi terkait diharapkan agar bersama-sama menjaga sumber daya alam tersebut sebagai bentuk kerjasama yang nyata di lapangan. Sementara itu, Pangdam Mulawarman menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran Forkopimda atas sinergitas yang baik selama ini, yang dinilai sangat penting bagi terwujudnya kondisivitas di Kutai Timur. Dari Humas Polres Kutai Timur, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, pemirsa, Polda Riau meresmikan 9 sentra pelayanan pangan gratis atau SPPG di wilayah hukum Polda Riau. Peresmian ini juga dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, serta jajaran pejabat utama Mabes Polri dan Ketua Umum Bayangkari. Polda Riau meresmikan 9 sentra pelayanan pangan gratis atau SPPG di wilayah hukum Polda Riau. Peresmian ini juga dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Peresmian dilaksanakan di lapangan utama Mapolda Riau pada Minggu 13 Juli 2025. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut hadir dan meresmikan SPPG ini, didampingi para pejabat utama Mabes Polri, Ketua Umum Bayangkari, serta para pejabat utama Polda Riau. Tak hanya meresmikan 9 SPPG, Kapolri juga meresmikan hanggar presisi Polda Riau yang digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan pelayanan masyarakat. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan dalam laporannya menyampaikan bahwa Polda Riau saat ini telah melayani 30.500 penerima manfaat melalui berbagai program yang ditargetkan rampung pada akhir September hingga awal Oktober 2025. Selain itu, Polda Riau juga sedang menanam sekitar 2,8 juta bibit jagung di lahan seluas lebih dari 68 hektar sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional. Pada kesempatan ini kami dapat laporkan bahwa Polda Riau sedang dalam proses pembangunan 9 SPPG dengan total penerima manfaat sejumlah 30.509 orang, di mana estimasi pengerjaan masing-masing SPPG sekitar 2-3 bulan yang insya Allah akan rampung pada akhir September atau awal Oktober tahun 2025. Kemudian terkait dengan ketahanan pangan dapat kami laporkan bahwa Polda Riau sedang proses penanaman 2,8 juta bibit jagung pada lahan seluas 68,32 hektar yang tersebar di seluruh kabupaten kota Provinsi Riau. Senada dengan hal tersebut, Kaposko SPPG Polda Riau Kombes Pol Bakhtiar Alfonso menyampaikan bahwa di setiap SPPG akan ditugaskan kepala unit, akuntan hingga ahli gizi untuk memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat. Jadi ada 3 yang nanti akan ditunjuk oleh BGN, yaitu satu sebagai Kepala SPPG, Kepala Satuan Pembunuhan Gizi, Satuan Pelayan Pembunuhan Gizi, itu ada yang dari lulusan SPPI, kemudian keduanya ada dari akuntannya, yang ketiga nanti dari ada ahli gizi. Kemudian nanti ditambah lagi 47 itu relawan, itu yang sebagai mungkin baik pekerja yang mengantar, cuci piring, masak dan sebagainya. Jadi semuanya ada 50 pekerja satu SPPG itu. Polri melalui Polda Riau berkomitmen untuk terus menjaga kelancaran dan keamanan operasional SPPG, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat. Ini menjadi wujud nyata bahwa Polri hadir untuk masyarakat. Dari Pekanbaru, Jelang Baskara, Rizky Firmansyah, Polri TV. Pemirsa, presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.